Segala puji, hormat dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus, Kau yang hadir di tengah-tengah kami, Kau yang layak ditinggikan, diagungkan, dipermuliakan. Di dalam ibadah ini hamba-Mu pun Kau hadir berbicara kepada setiap pribadi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami sebagaimana firman-Mu, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus Kristus, Engkau hadir di dalam Roh Kudus. Engkau memberkati setiap pribadi, Engkau menolong setiap pribadi, Engkau membela setiap pribadi, Engkau memberkati berkat-berkat rohani maupun jasmani dalam setiap kehidupan kami. Anak-anak-Mu Engkau perhatikan saat ini, yang telah Engkau tebus dengan cucuran darah Kudus. Kami menjadi milik-Mu, kami menjadi kekasih-kekasih. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami, melayani, memberkati, menjaga, melindungi ibadah ini dari awal sampai selesai. Berkat Allah tercurah atas kami semua, berkat Allah tercurah atas bangsa negara Indonesia. Indonesia akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berkumpul bersama-sama berbakti. Ini pertama kali saya pakai mimbar kecil. Ini persembahan dari hamba Tuhan dari Semarang. Jadi mimbar yang persembahan dari almarhum Pak Wito Suswoyo itu sudah cukup lama dan sudah kropos, saudara. Ada betulnya menawarkan untuk mimbar, saya bilang tempat saya membutuhkan. Jadi ini tidak beli, ini persembahan. Tuhan Yesus Kristus segera memberkati hambanya yang mempersembahkan ini mimbar, yaitu tukang mebel, jadi membuat mimbar juga untuk dipersembahkan untuk gereja-gereja. Jadi bukan cuma tempat ini, tapi juga tempat lain mendapatkan berkat persembahan mimbar yang membutuhkan. Saudaraku, kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Terima kasih, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau zaman Torah itu datang ibadah membawa kurban persembahan. Nah, kurban persembahan itu dibakar di atas misbah kurban bakaran. Misbah kurban bakaran itu terbuat dari, secara khusus, alat di luar ruang suci, ruang maha suci itu dibuat dari tembaga. Mengenai tembaga, ini bicara hukuman. Kita akan setahap demi tahap memperhatikan alat-alat tabernakel. Tiang-tiang tabernakel yang keliling itu pagar, itu ada 60 tiang. Alasnya, kalau bahasa lainnya itu umpaknya, bawang untuk alas itu dari tembaga. Sementara ditutup atasnya itu dari perak,
kaitan-kaitannya itu supaya bisa berdiri tegak itu dari perak. Perak itu berbicara penebusan, perak. Jadi kaitannya itu dari perak, terus tutupnya dari perak. Sementara tembaga bicara hukuman, bicara hukuman gitu. Nah saudara, kalau saudara membaca di dalam Bilangan pasal 21 dari ayat 4 sampai ayat 9, di sana bangsa Israel itu dalam perjalanan di padang gurun, dia itu sering emosi. Bangsa Israel sering emosi kalau menghadapi kekurangan roti, kekurangan minum. Bangsa Israel itu bersungut-sungut melawan Allah dan melawan Musa. Nah, di sana dituliskan, silakan baca dulu supaya lebih jelas. Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat 9. Ular tembaga. Ayat 4. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Jadi makanan hambar itu manna surgawi yang turun setiap pagi. Bangsa Israel itu diberkati roti manna. Setiap hari itu, setiap pagi itu disediakan makanan roti. Tapi bangsa itu tidak menyukuri. Dia bilang, roti hambar ini sudah muak, sudah bosen. Engkau tidak menyediakan roti yang enak. Engkau tidak selalu menyediakan air. Mereka marah-marah. Ya terus? Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ya. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan melawan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ya saudara, bangsa Israel itu sadar, pemimpin-pemimpin puaknya itu sadar kalau berbuat dosa di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan mengutus ular tedung itu mempangkut, gigit, kalau sekarang itu bahasanya dipagut ular. Nah, mereka banyak yang mati. Setelah itu mereka datang kepada Musa, "Musa, tolong aku telah berdosa kepada Tuhan dan kepadamu. Tolong berdoa supaya ular-ular ini disingkirkan." Tuhan mendengarkan doa Musa. Musa disuruh membuat ular tedung dari tembaga. Setelah itu diikat di tiang. Siapa yang terpagut ular, digigit ular tedung ini, silahkan mandang ular tedung dari tembaga ini. Nanti tetap hidup. Mereka ngikuti apa saran Musa. Digigit ular, mereka langsung mandang ular tedung yang digantung oleh Musa itu tetap hidup. Coba saudara baca Yohanes pasal 3 ayat 14 mulai sampai 16. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus Kristus Tuhan itu mengatakan seperti Musa meninggikan ular tedung yang terbuat dari tembaga tadi, diikat di tiang. Siapa yang digigit ular itu dan memandang ular tedung yang diikat itu, dia akan tetap hidup. Demikian juga anak manusia yang dikatakan anak manusia, Yesus Kristus, Sang Sabda, Sang Pencipta, dia turun ke dunia, masuk ke rahimnya yang namanya Maria. Disebutlah anak manusia. Itu akan ditinggikan, disalibkan. Kalau orang itu kena pagutan setan, kena godaan setan, dan mengikuti bisikan setan itu, akhirnya berbuat dosa, dan orang itu percaya korban Kristus di Kalvari, orang itu dianugerahi hidup kekal. Amin. Coba baca lanjut ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ini anugerah Allah dalam Yesus Kristus itu, percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus. Jadi firman yang saya sampaikan ini temanya kuasa yang maha dahsyat, itu korban Kristus. Kuasa korban Kristus bisa menerobos ke dalam alam maut, mengangkat orang-orang yang di dalam alam maut diselamatkan. Amin. Upah dosa adalah maut, hukuman. Roma 3 ayat 23. Roma pasal 6 ayat 23. Upah dosa itu maut, kematian kekal, hukuman, tetapi kasih karunia Allah, hidup yang kekal dalam Kristus. Artinya memandang korban Kristus, percaya pengorbanan Yesus Kristus itu untuk menghapus dosa-dosa dan dianugerahi hidup yang kekal. Amin. Lanjut ya ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya Yesus Kristus itu Sang Sabda, Sang Pencipta yang menjadi manusia. Yang percaya kematian di kayu salib dan kebangkitannya. Orang yang percaya itu dianugerahi hidup kekal di dalam kerajaan surga. Ini sangat penting. Baik itu kehidupan manusia yang ada bagian yang menengah ke bawah dan menengah ke atas, itu membutuhkan yang namanya kerajaan surga. Itu tempat yang terakhir di alam kelanggengan. Di akhirat itu cuma ada dua tempat, neraka dan surga. Tidak usah ditanya, semua pasti milih kerajaan surga, milih tempat di dalam kerajaan surga. Syaratnya percaya. Amin. Saudara, kalau saya masih hidup sampai detik ini karena percaya. Karena percaya
Yohanes pasal 3 ayat 16 ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maksudnya orang-orang yang tinggal di dunia ini. Saudara baca lagi Yohanes Injil Baru pasal 1 ayat 29. Ini sesi keempat ini saya sampaikan. Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Anak domba Allah menggantikan pengorbanan. Kalau umat itu mau ibadah harus motong lembu. Lembu itu bicara korban pendamaian, korban penebus dosa. Domba, kambing dipersembahkan. Yesus Kristus disebut, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dosa-dosa orang yang percaya itu dihapuskan. Amin. Saya percaya ayat ini. Pernah saya saksikan beberapa kali. Dulu saya pernah sakit emah, sampai rasanya itu mau saya siram pakai es, minum es. Saya minum es, tetap masih rasanya panas. Setelah saya itu mendengarkan seorang hamba Tuhan menyampaikan ayat ini. Sekarang sudah almarhum itu, waktu itu saya di Jogja mendengarkan firman itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman ini diberitakan saat peringatan Natal. Saat itu saya mendengar dari jendela ini, di sana, di samping tempat ibadah. Saya pas lewat, saya mendengarkan. Langsung saya baca ini ayat. Sejak saat itu, mas saya itu sembuh. Pusing saya hilang. Saya hidup sampai hari ini. Kalau kemarin itu keluarga, anak-anak saya, anak menantu, anak kandung, cucu, ini adik keponakan ya, yang di sini kemarin sore itu buat kejutan untuk saya di kamar itu. Mereka bawa roti ulang tahun. Ada tulisan 60. Saya lihat tulisan 60, di bawahnya itu tulisan Paulus Wagiman. Loh, itu saya baca sendiri. Sekalipun itu tidak ditulis atau ditulis saya tidak tahu. Tulisnya Eyang. Cucunya sudah 2 kan? Saya sampai di situ. Betul, saya terkejut. Ini angka 60. Apakah sudah ada 60 saya? Pikir saya itu saya baru 45 dan sekitarnya itu. Ternyata sudah 60 tahun. Yang untuk saya bisa bertahan sampai hari ini, saya percaya Yesus Kristus Juru Selamat. Amin. Satu lagi yang membuat saya itu tidak memiliki pengharapan usia sampai berapa gitu. Saya pernah dilihat raja tangan ini. Saudara percaya punya raja ini? Orang lihat itu, wah, ini usiamu nanti pendek, setengah usia. Nah misalnya 60 ya cuma 30, misalnya 50 cuma 25 tahun.
Wah, ini juga membayang-bayangi saya, saudara. Waktu itu saya belum percaya pada Kristus. Nah, setelah itu saya selalu melihat ini raja, ini tempat teman-teman saya. Wah, ini umurnya panjang, ini pendek. Saudara percaya ramalan manusia atau percaya kitab suci itu tulisan firman? Tuhan yang Maha Kuasa itu yang memiliki hidup kita, mati dan hidup kita itu di tangan Tuhan. Amin. Tidak di raja ini. Percayalah, Tuhan itu sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita, pembelaan kita itu dari Dia. Kalau saudara masih percaya mengenai hitungan raja-raja ini, Sang Pencipta itu maha segalanya. Mengenai umur panjang dan pendeknya itu, Dia yang maha kuasa. Mengenai rezeki itu dari Dia. Amin. Hari esok Tuhan yang maha kuasa, Dia mempersiapkan pertolongan untuk kita masing-masing. Amin. Jadi kalau nanti ada orang yang lihat tanganmu, wah, bagaimana Pak? Enggak apa-apa. Tapi kok rajanya seperti ini? Saudara katakan, Tuhan menganugerahi pertolongan itu. Amin. Jadi kalau saya itu usia diperkirakan 60, kalau cuma setengah berarti kan 30 tahun yang lalu sudah tidak ada. Nah, kalau setengahnya usia saya dari 60 berarti kan 120 ya. Setengahnya apakah mau dipanggil? Saya serahkan kepada Tuhan. Tapi yang saya percaya, Dia maha segalanya, Yesus Kristus. Dia mati di salib itu untuk menganugerahkan hidup kekal untuk kita, hidup pemeliharaan untuk hidup kita. Saya ajak saudara oleh firman ini, seiring Dia menyerahkan tubuh, jiwa dan rohnya, itu menganugerahkan kekuatan, menganugerahkan kesehatan, perlindungan, pemeliharaan dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita lahir, Dia sudah menyediakan segala yang kita butuhkan. Nah, sekarang 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Pemberitaan salib mengenai orang yang tidak percaya itu merupakan kebodohan. Tetapi bagi kita yang percaya, itu kekuatan Allah. Ayat 24. Ayat 24, saudara baca 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus itu kekuatan Allah dan hikmat Allah. Makrifat itu di dalam Kristus Yesus. Karena Korintus ini dilengkapi dengan hikmat dan makrifat. Korintus ini dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Akhirnya ada 9 karunia Roh Kudus. 1 Korintus pasal 12 itu 9 karunia Roh Kudus. Hikmat, makrifat, karunia iman, karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk menimbang roh, karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, karunia untuk mengartikan bahasa roh. Yang dilengkapi sama ini, Korintus dilengkapi. Terus 1 Korintus 1 Korintus pasal 13 ayat 1 mulai, di situ 9 pekerjaan kasih yang ajaib,
kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan seterusnya. Ini sudah disampaikan minggu lalu. Dan ada 9 buah Roh Kudus. Coba dibaca dulu. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ini Korintus dilengkapi sedemikian. Ini Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Silakan. Tetapi buahnya ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terus 9 penderitaan salib, Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Jadi 9 penderitaan salib untuk menjadi dasar. Ya, dasar untuk kekristenan itu bisa dilengkapi sedemikian rupa. Nah, sekarang untuk Korintus dipakai. Nah, sekarang 9 jabatan yang rohani. Itu 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 28 sampai ayat 30. Nah, itu saudara ayatnya di situ. Dan sekarang 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10 kita baca dulu sana. Kalau Korintus itu dilengkapi kuasa yang sedemikian untuk pembangunan kesatuan organisme tubuh Kristus. Nah, sekarang kita bagaimana? Silakan baca dulu. 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, Ya, terus kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengucap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, bantuan hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. siapa yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan dipermalukan. Di Sion, Sion itu bait suci. Dasarnya itu pengorbanan Tuhan. Yesus Kristus rela dihukum demi kita, supaya kita tidak dihukum, dimasukkan neraka. Kita yang percaya dianugerah hidup yang kekal. Ya, lanjut. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Ia mahal. Terus Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. jadi karena tidak percaya, tidak setia dengan firman, mereka tersandung. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, terus Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. amin, saudara. Dulu itu tidak dikasihi, dulu tidak menjadi miliknya Allah, karena percaya anugerah Allah, karena percaya pengorbanan Kristus di Kalvari, kita diberikan umur panjang. Supaya apa? Menjadi alatnya. Ini. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk
pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ialah kita dipakai menjadi alatnya pada akhir zaman ini. Jangan sudah katakan aku sudah tua. Nah, sudah tua itu justru harus semakin erat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak berdoa. Amin. Semakin banyak berdoa. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, batu yang terpilih, Kristus, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Dia terpilih, diturunkan dari surga. Dia menjadi manusia di dunia ini, usianya cuma 33,5 tahun. Yang percaya berita yang disampaikan selama 3,5 tahun itu, anak turunnya tidak akan masuk di zaman antikris. Siksaan yang besar itu tidak akan masuk. Tetapi yang tidak mau percaya kepada berita Yesus Kristus selama 3,5 tahun itu akan menghadapi masa sukar selama 3,5 tahun. Sebab itu sebelum terjadi itu, mari kita mau dipakai menjadi alatnya. Kita menyukuri anugerah, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Terpilih. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Kalau saudara masih bertahan sampai sekarang mengiring Kristus, itu pilihan. Saudara yakin dipilih? Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kepunyaan Allah sendiri. Coba ayat ini saudara renungkan. Anak-anak remaja, pemuda-pemudi, anak-anak balita, bahkan anak-anak yang masih dalam kandungan, dimanapun saudara berada, sejak dari kandungan sudah dipilih Tuhan. Amin. Saudara menjadi miliknya Tuhan sendiri. Coba ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dulu tidak dikasih, tetapi sekarang menjadi umat yang mendapatkan belas kasihan. Haleluya. Kita harus menyadari, meyakini hidup kita sebagai kekasih Allah, imamat-imamat yang rajani, dipimpin oleh Allah sendiri dalam kita pelayanan. Nah saudara, di dalam pembangunan kesatuan tubuh Kristus yang esa, kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11, kita baca dulu. Inilah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Ya, terus Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, ya, terus dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. ya, Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. jadi kalau Allah itu sudah merancang,
Dia akan melaksanakan lewat hamba-hambanya, lewat imamat yang rajani. Wahyu pasal 10 ayat 1 mulai. Kita terbuka, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Ya, terus dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Jadi kaki kanannya itu menginjak laut. Laut itu bicara kumpulan orang banyak. Dari laut itu akan muncul binatang antikris. Sementara dari bumi itu akan muncul nabi palsu. Itu diinjak. Kenapa diinjak? Sebelum tubuh Kristus terbentuk, itu antikris dan nabi palsu secara terus terang belum muncul karena diinjak dengan malaikat yang turun dari surga itu. Ya, lanjut. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu meniup sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Terima kasih, sampai situ dulu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ini turun, malaikat yang gagah yang turun dari surga itu, dan pemberitaan itu, di situ ada 7 guru yang memperdengarkan suaranya. Kalau ini nanti sudah Tuhan laksanakan oleh hamba-hambanya, akan segera terbentuk mempelai wanita Tuhan. Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6 kita baca dulu. Perempuan dan naga, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Terima kasih. Saudara, saya akan ulang ayat 1. Kita akan temukan berkat Tuhan di sini. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari. Satu, perempuan itu diangkat tinggi di langit, dipermuliakan, penuh kemuliaan Allah. Selubung matahari bicara kasih Allah Bapa,
dengan bulan di bawah kakinya, itu bulan berdarah. Jadi rembulan yang berdarah bicara korban Kristus. Perempuan itu bicara gereja, organisme tubuh Kristus yang esa terbentuk di situ, diangkat tinggi. Mahkota dari 12 bintang itu bicara, bintang bicara Roh Kudus, persekutuan dengan Roh Kudus, bersekutu. Jadi bulan kasih Allah Bapa, korban Kristus, kasih Allah Bapa, dan bersekutu dengan pengorbanan Kristus, akhirnya muncullah di situ karunia Roh Kudus yang memimpin hidupnya. Mahkota dari 12 bintang itu bicara kekuatan urapan Roh Kudus yang memimpin hidupnya. Hidupnya diliputi dengan kasih Allah Bapa. Dia mengandung, tidak melahirkan. Dia berhasil melahirkan sekalipun disanggung oleh naga yang merah padam. Karena di situ adalah kasih Allah Bapa. Setelah berhasil melahirkan, anak itu dibawa ke tahta Allah. Terus perempuan itu dikejar oleh naga itu. Ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ayat yang ke-14 pasal 12. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempat di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi sudah disediakan suatu tempat di padang gurun. Jadi kalau masa sukar itu muncul, saudara ingat, kekasih surgawi yang memiliki hidup kita ini sudah menyediakan tempat. Hari esok kita ini Tuhan sudah menyediakan penyertaan, perlindungan, pemeliharaan untuk setiap pribadi, baik saudara yang berkumpul di sini maupun saudara yang tinggal di berbagai tempat, di Indonesia maupun berbagai tempat di manapun saudara berada. Saudara dalam pemeliharaan, dalam naungan yang maha kuasa. Kita ini menjadi milik Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Hidup kita dituntun, dibimbing oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Tidak usah takut menghadapi hari esok. Yesus Kristus mempelai pria surgawi. Dia yang bertanggung jawab keberadaan mempelai wanitanya. Yang sekarang ini keberadaan kita seperti apa? Dia mengawasi kita. Karena kita sedang dipersiapkan untuk masuk dalam rencananya, yaitu menyatu dalam kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa. Amin. Kekuatan Allah sudah sediakan. Pertolongan Allah sudah sediakan. Lewat kematiannya dicurahkan anugerah untuk hidup kita, keluarga kita, masa depan putra putri kita. Allah sudah menyediakan kuasa untuk membangun. 9 karunia Roh Kudus dipersiapkan, akan dianugerahkan. 9 pekerjaan kasih dipersiapkan, 9 jabatan rohani, 9 buah-buah Roh Kudus dipersiapkan, diberikan untuk kita. 9 penderitaan salib disediakan untuk kita, supaya kita terapkan dalam hidup ini, sehingga bisa bertumbuh iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Bapa surgawi. Amin. Sehingga Wahyu pasal 12 ini kita nikmati pemeliharaan Allah, campur tangan Allah. Sekalipun iblis menyanggung, kuasa darah Yesus Kristus membela kita, melindungi kita, menetralisir, membersihkan tempat kita
dimanapun kita berada, Dia senantiasa menjadi perisai dalam kehidupan kita. Efesus pasal yang ke-6 ayat 16, kita akan baca di sana. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, perlindungan kuasa darah Yesus Kristus. Dengan perisai itu, kamu bisa padamkan panah api jahat. Amin. Tolak dengan kuasa dari Yesus Kristus. Aku dalam perlindungan Tuhan. Kekuatan Allah mengalir menyertai hidupku. Ini makna kurban Kristus. Ini makna 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Bagi orang yang percaya, pemberitaan salib kekuatan Allah, hikmat Allah, makrifat Allah, kekuatan untuk membangun, membela, melindungi, membuat orang itu berarti. Orang yang lama jadi kuat, orang yang tidak berarti menjadi berarti, orang yang bodoh dilengkapi dengan hikmat dan makrifat, orang yang tidak berguna menjadi berguna karena kurban Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan nyanyikan kita akan tahu tubuh Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatanmu, kesucianmu, keagunganmu, kejayaanmu, segala kemuliaan, kehormatan kami terima saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita angkat cawan minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Seiring saudara minum darah Tuhan, percayalah, dosa-dosamu sudah dihapus oleh darah Kristus. Kekuatan yang maha dasar turun atas hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum. Berkati bangsa dan negara Indonesia, berkati pejabat-pejabat negara, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dari pusat sampai di daerah-daerah, Tuhan memberkati bangsa Indonesia menjadi kekasih-kekasihnya Allah, menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Indonesia sangat diperhatikan Allah. Kurang lebih 2700 tahun yang lalu, Engkau sudah menubuatkan Indonesia. Tuhan pilih untuk menjadi alatmu, menjadi penyalur berkat untuk bangsa-bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia sangat diberkati Tuhan. Seperti Engkau memberkati Mesir saat itu, yang Kau pakai Yusuf saat itu, penggenapannya adalah saat ini hamba-hambamu, kekasih-kekasihmu, imamat-imamat raja Kau akan pakai
menjadi anak-Mu pada akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan persembahan-persembahan kami, baik 1/10 milik Tuhan, persembahan buah suluk, persembahan ucapan syukur, kami ucapkan kepada-Mu. Bapa, terimalah dan Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan. Engkau membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Pintu-pintu berkat, pintu-pintu telah terbuka bagi anak-anak, untuk anak-anak-Mu. Pintu rezeki, pintu pertolongan, pintu pembelaan dari timur, barat, utara, selatan. Bahkan jiwa-jiwa Tuhan datangkan dari 4 penjuru mata angin. Terima kasih. Anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, baik di perguruan tinggi, Tuhan memberkati saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kita semua sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-berkat. Kita katakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Kami mohon